Hello everybody, good evening. My name is Faik Aziz. I'm from Group 4. Me and Reza will be explain about materials. Material is one of the element of curriculum. In the material, teacher must address the essential question of what the content will be and how it will be sequenced. And to do that, teacher should apply whether adopting, developing, and adapting the material related to the content. Jadi di dalam material ini seorang guru harus menjelaskan apa isi dari konten dan mengurutkannya. Nah, untuk melakukannya hal tersebut, seorang guru harus memilih 3 cara, yaitu yang pertama adapting, lalu developing, lalu adapting. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai adapting. The first, adapting material. In adapting material, decision has to be made about the types of material that will be appropriate. And then the material should be located through publisher catalog or book received or fellow teacher selves. Nah, jadi untuk adapting material tersebut ini kita harus menentukan material berdasarkan tipe material yang sesuai. Nah, contoh di sini tipe material yang sesuai dengan katalog penerbit, lalu ada book receipt atau kita bisa diterjemahkan dengan penerimaan buku, atau juga bisa dengan kayak buku yang biasa dipakai untuk guru-guru atau pedoman guru-guru. Nah, selanjutnya akan dijelaskan daftar yang perlu dilakukan dalam mengadopsi material. Di sini yang pertama yaitu material background. Material background atau bisa kita sebut dengan latar belakang material. In this point, 2 points should take it consideration. They are author credential and publisher reputation. Jadi di dalam latar belakang material di sini ada 2 yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu credential author, atau biasa kita disebut atau kita maknai dengan edukasi dan pengalaman dari author atau penulis. Lalu ada juga reputasi dari penulis. Di dalam latar belakang material ini, 2 poin ini sangat penting untuk dijadikan sebagai cara adopting material. Dengan adanya penulis yang mempunyai edukasi dan experience yang bagus, maka akan membuat material juga menjadi lebih baik atau lebih pantas seperti itu. Dan juga hal ini menyangkut kepada reputasi dari penerbitnya. Oke, selanjutnya di fit to curriculum. Di poin fit to curriculum ini atau biasa kita sebut dengan kecocokan ke dalam kurikulum. The degree of relationship between a set of material and particular program can be determined by considering the degree material fit to curriculum. Jadi hubungan antara program dan material ini dengan mempertimbangkan kecocokan kepada kurikulumnya. Contohnya dalam melakukannya yaitu ada approach, pendekatan, lalu syllabus, lalu needs, goals, tujuan, lalu ada objektif dan konten. Jadi bisa dipahami kalau fit to curriculum itu bagaimana material atau program yang akan dipakai, apakah cocok dengan kurikulum yang telah dilaksanakan, seperti itu. Lalu selanjutnya poin ketiga. Oke, poin yang ketiga yaitu physical and characteristic, atau bisa kita disebut dengan karakteristik fisik.
physical characteristic. It may take the form of layout consideration, such as amount of space, relative quantities and qualities of picture and text, the effectiveness of highlight, the editorial qualities should be also considered, like the content is accurate and edited in manner consistent with your style. Jadi untuk karakteristik fisik ini bisa dipertimbangkan dengan contohnya jumlah atau kuantitas dari bukunya. Bisa contohnya kayak lembarnya ada berapa. Lalu ada lagi kualitas gambar dan teks yang digunakan dalam material. Di dalam hal ini juga kita dapat mengukur seberapa bagusnya kualitas editan dari materialnya, apakah akurat atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ada logistik karakteristik. Logistik karakteristik relates to price and auxiliary parts. Jadi logistically karakteristik atau karakteristik logistikal. Jadi ini berkaitan dengan harga dari material yang akan digunakan, apakah mahal atau murah. Lalu juga dapat ditentukan dengan auxiliary part. Di sini auxiliary part itu audiovisual, workbook atau buku kerja, lalu software juga, lalu unit test, dan juga ketersediaan material yang ada, apakah materialnya itu ada atau sedang dibataskan atau seperti itu. Lalu di sini juga ada poin teachability atau bisa kita sebut dengan kemampuan mengajar. In this last point, in adapting material is teachability. It should consider the teacher edition, including answer key and annotation to help teacher explain, plan activities, etc. Review and acceptable among teacher. Jadi teachability ini harus sebuah material harus mempunyai daya untuk mengarahkan guru agar dapat membuat sebuah plan activities atau rencana kegiatan, dan juga di dalam material tersebut harus mempunyai teacher edition, edisi guru, dan juga answer key, kunci jawaban, sehingga dapat mempermudah pekerjaan guru. Itu semua adalah poin dari yang pertama, yaitu adapting material. Lalu di poin kedua, sebentar. Di poin kedua ada developing material. Developing material, there are 3 steps in developing material. They are creating, teaching, and evaluation. During the creating phase, the step will be explained in the next, later. Jadi di developing material atau mengembangkan material, di sini kita ada 3 stepnya. Yang pertama yaitu membuat, creating, lalu yang kedua teaching, mengajar, lalu yang ketiga evaluating atau mengevaluasi. Nah, stepnya ada beberapa step untuk mendevelop atau mengembangkan material. Yang pertama yaitu A. Find teachers who are willing to work as a material developer. This means kita harus mencari seorang guru yang berkemauan untuk bekerja sebagai developer material atau pengembang material tersebut. Lalu yang kedua, we ensure that all the material developer have copies of relevant documents. Jadi yang dimaksud ini, kita harus memastikan semua
guru pengembang material tersebut mempunyai kopian dari dokumen yang relevan seperti itu. Lalu yang di poin ketiga yaitu membagi tenaga kerja. Jadi di sini kita dapat mengetahui ada beberapa guru yang akan dibagikan tugas-tugasnya, dan ini adalah masuk ke dalam poin seperti poin yang ini. Lalu poin selanjutnya ada work individual or team to create the material. Di sini kita juga memberikan opsi kepada guru pengembang apakah mereka akan mengerjakan atau mengembangkan material dengan secara individu ataupun secara tim. Lalu yang terakhir sebentar. Lalu establish resource file. Jadi poin ini yaitu kita harus membentuk sebuah asal muasal atau source. Jadi setiap material kan pasti ada source-nya nih. Nah, di sini kita harus membentuk source-nya. Lalu di poin terakhir, consider working modularly in material package. Jadi dalam poin ini kita harus mempertimbangkan apakah kita akan bekerja secara modularly. Dan modularly ini yaitu sesuai modulnya, apakah sesuai modul atau bagaimana. Seperti itu. Lalu di tahap lagi selanjutnya yaitu pengajaran. In this phase, more than one teacher will be involved in the effort. Jadi seperti yang saya katakan, di sini pasti ada lebih dari satu guru yang akan terlibat dalam developing material atau mengembangkan material. Lalu di dalam proses evaluasi, developers should be evaluate your own material. Jadi seorang material developer atau pengembang material harus mengevaluasi materialnya sendiri. Then the material need to be revised. Lalu material tersebut harus direvisi. Therefore, when revision shift from significant to minor factors. Jadi terdapat perbedaan revisi signifikan walaupun itu minoritas atau mayoritas. I think that's about the adapting and developing. About the adapting will be explained by Reza. Thank you. I will explain about adapting materials. The process of adapting materials involves finding and evaluating material, and for a future include analyzing, classifying, fill in the gaps, and reorganizing. Maksudnya proses mengadaptasi ini melibatkan temuan dan evaluasi. Kemudian ada 4 fitur, yaitu analisis, klasifikasi, isi celah, dan pengulangan organisasi. Nah, langkah pertama untuk menemukan dan mengevaluasi materi yang mungkin memenuhi beberapa kebutuhan siswa dan memenuhi beberapa tujuan pembelajaran atau kursus. Selanjutnya ada analisis. Dalam langkah ini ada beberapa langkah berikut ini. Yang pertama ada matches the current objective, and point B mismatches the two current objective. Jadi 2 poin ini ada yang sesuai dengan aturan, dan ada yang tidak sesuai dengan tujuan atau aturan tersebut. Dan kemudian poin C, percent of objective that need to be supplemented from outside these materials. Beberapa persen tujuan atau objektif perlu dilengkapi dari luar materi ini.
Yang poin D, percent of exciting matches that will require revision. Persentase kecocokan yang ada untuk tujuan revisi. Dan yang terakhir ada menentukan kumpulan bahan atau material yang akan diadaptasi. Nah, setelah dilakukan analisis tersebut, selanjutnya mengisi celah-celah yang telah diidentifikasi, bisa berasal dari bahan yang lain atau referensi-referensi dari buku dan lain sebagainya. Nah, langkah yang terakhir ada penataan ulang. Nah, setelah semua selesai dibuat daftar, harus ditata kembali dengan baik agar siswa bisa memahami isi materi tersebut. That's enough for adapting materials. Thank you.